Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas bagaimana menghadapi anak rewel. Rewel adalah perbuatan sepele anak, tapi kadang-kadang kalau kita tidak mampu menghadapinya, menanganinya, lumayan membuat pusing, bukan? Kalau rewelnya masih kecil nggak terlalu berbahaya ya, tetapi ini yang kedua, yang paling bahaya. Jika kerewelan anak berubah bentuk menjadi amukan, ya, dan ketika anak ngamuk, lalu kemudian kita tidak mampu menanganinya, maka amukan itu boleh jadi bisa menimbulkan salah satu di antara dua hal. Yang pertama, kita emosian. Ketika emosian akhirnya mengundang tindakan-tindakan yang tidak diharapkan, dan mungkin kita juga menyesal dengan apa yang kita lakukan, seperti kekerasan verbal, kekerasan fisik, dan seterusnya. Atau yang kedua, ketika kita tidak mampu menghadapi amukan anak di masa kecil. Tahukah ayah bunda, amukan anak di masa kecil jika terus-terusan sampai dewasa itu membuat anak punya modal yang bagus untuk semakin ngamuk di masa depan. Jadi kalau anak umur 5 tahun guling-guling, insya Allah kita masih bisa menghadapinya. Anak umur 7 tahun teriak-teriak, mungkin kita masih bisa menghadapinya. Tapi bagaimana kalau anak 15 tahun ngamuk? Bagaimana kalau anak 20 tahun ngamuk? Dan keberanian anak-anak belasan tahun, puluhan tahun untuk menyusahkan hidup orang tua itu tidak datang dengan sendirinya. Dia akumulasi dari sejak kecil. Semua anak, karena dia punya pikiran, dia punya akal, maka sesungguhnya semua mereka akan melakukan uji coba perilaku. Kalau aku melakukan A, apa yang akan terjadi? Kalau aku melakukan B, apa yang akan terjadi? Kalau aku melakukan C, apa yang terjadi? Ada dua jenis rewel, ya, yang kalau kita amati dalam kehidupan sehari-hari. Ada rewel alamiah disebabkan karena kebutuhan anak yang tidak terpenuhi, lalu mereka mengekspresikan ketidaknyamanannya. Lalu ada rewel yang kedua, saya sebut dengan rewel buatan atau rewel ikhtiar, gara-gara ada keinginan anak. Kalau tadi kebutuhan, jadi kebutuhan adalah sesuatu yang alami, gara-gara keinginan yang sebetulnya bukan kebutuhan, tapi gara-gara orang tua tidak mau memenuhinya, lalu dia berubah jadi rewel. Nah, kita bahas dulu yang pertama ya. Jika kepanjangan, yang kedua kita akan bahas di video lain. Nah, yang pertama, rewel alami. Apa saja yang termasuk rewel alami? Pertama, karena lapar. Anak lapar atau haus, lalu dia tidak mendapatkan makanan yang diinginkan, dia rewel. Kita pun kalau tidak ada makanan, tidak ada minuman, itu membuat kita tidak nyaman. Nah, ketidaknyamanan anak itu kemudian diekspresikan dengan tangisan, ya, rengekan, atau kerewelan lain yang membuat dia gimana caranya ingin mendapatkan yang dia inginkan. Begitu. Yang kedua ada namanya bosan. Jadi kalau anak misalnya ikut ke acara orang dewasa yang bukan acara dia, misalnya orang tua ikut pertemuan sesama orang dewasa, lalu karena anak tidak ada yang jagain di rumah, anaknya masih balita umur 3 tahun, lalu ikut orang tua. Kita tahu anak umur segitu fokus perhatiannya tidak lama. Anak-anak dari umur 0 sampai umur kira-kira 7 tahun, dia fokusnya tidak bisa lama. Anak 3 tahun fokusnya hanya kira-kira 3 menit. Setelah itu dia harus berganti kegiatan yang baru. Kita nyebutnya gampang bosan, ya. Padahal yang terjadi adalah biar anak-anak
diciptakan Tuhan gampang bosan supaya bisa mencoba banyak hal di rentang usianya yang pendek. Nah, ketika dibawa ke acara orang dewasa, katakanlah kondangan atau orang tua ikut acara seminar, lalu anaknya 3 tahun ikut. Apa yang terjadi kalau anak bosen? Ada dua jalan anak-anak itu biasanya. Yang pertama, dia mulai bergerak. Dia ke sana kemari, lari-lari di tempat acara orang dewasa. Ya, kalaupun kita membiarkan, boleh jadi mereka mengganggu orang lain. Atau kemungkinan kedua, dia diam, tidak ngapa-ngapain, tapi akibatnya setelah beberapa menit dia mulai merengek kan, ibu ayo pulang, ayo ayo pulang, atau semacam itu. Sebagian orang tua karena tahu bisa mengganggu lalu berkata, nggak usah rewel, nggak usah nangis, ya udah diem. Apakah kalimat itu membuat anak kita diam? Tidak, dia makin rewel, dia ngerengek, dia nangis, dan seterusnya. Jadi gara-gara anak kita bosan, dan bosan ini kita bisa hadapi dalam segala situasi. Ketika di dalam kendaraan berjam-jam, anak kita bosan. Di pesawat berjam-jam, anak kita bosan, ya. Lalu kemudian ikut silaturahim lebaran keliling, ya, anak kita juga bosan. Ketika anak kita di kendaraan mobil lagi mudik berjam-jam, anak kita juga bisa bosan. Anak kita di dalam rumah terus nggak ngapa-ngapain gitu kan, serba dilarang, apalagi anak kita juga mudah bosan, ya. Jadi ada banyak kemungkinan membuat anak-anak kita rewel. Yang ketiga, lelah, ya, letih atau anaknya capek, butuh istirahat. Jadi misalnya ibu ngajak anak, ayah ngajak anak jalan-jalan nih ke supermarket, makan udah, cuman anak masih umur 4 tahun, anak masih umur 2, 3, 4 tahun yang sebetulnya durasi tidurnya masih agak banyak gitu ya. Lalu di supermarket itu berjam-jam, dia terbiasa bobok siang, tidur siang, lalu kemudian gara-gara jalan-jalan dia susah tidur siang. Itu juga bisa menyebabkan rewel. Yang keempat, ya, penyebab rewel keempat adalah sakit. Nah, rewel keempat ini yang sebetulnya tidak terlalu mudah, ya. Jangankan anak-anak, kita saja orang dewasa kalau sakit kadang-kadang kita pusing, tidak nyaman, kesakitan. Sebagian orang menangis ketika menahan kesakitan. Ada juga yang mengadu-adu, aduh sakit ya Allah. Apalagi kalau kita sakit gigi kan, rasanya tuh lumayan ya. Jadi adalah wajar ketika sakit anak lalu kemudian rewel. Bagaimana mengatasi anak rewel karena sebab-sebab ini? Standarnya adalah penuhi kebutuhan yang menyebabkan anak rewel, ya, secara umum begitu. Meskipun kenyataannya nanti tidak terlalu mudah, ya. Kita bahas satu-satu. Jika anak rewel gara-gara lapar, maka penuhi dia dengan makanan kebutuhannya. Jika rewel gara-gara haus, maka kasih minuman. Yang kedua, jika rewelnya karena bosan, maka anak harus punya kegiatan baru. Dialihkan perhatiannya, dialihkan dengan kegiatan baru. Begini, misalnya nih, bapak ibu, kalau anak gampang bosan, kita harus jadi orang tua proaktif supaya anak kita bisa terus melakukan banyak kegiatan yang banyak. Misalnya nih, dalam kasus misalnya anak-anak kita terpaksa harus dibawa ke acara orang dewasa. Saran saya tetap ya, kalau misalnya istri saya sering misalnya berkata, wah abah mau ada ketemuan sama teman Umi misalnya, ngapain? Ikut kajian. Lalu saya suka bilang, nggak usah ikut, itu acara ibunya, itu acara Umi, bukan acara anak-anak, jangan bawa, nanti anak bisa bosan di sana, bisa zolim ya kita sama anak, ya. Dengar kajiannya sepotong-sepotong, nggak harus ngurus anak, ya anaknya juga tidak bisa diurus maksimal gitu. Nah, maka yang terbaik atau sedapat mungkin tidak membawa anak ke acara orang dewasa. Nah, jika terpaksa membawa anak ke acara orang dewasa seperti kondangan, antisipasinya adalah kita jangan lama-lama di tempat kondangan, gitu ya. Atau jika terpaksa membawa ke anak-anak kita silaturahim ke orang dewasa,
Ya kita harus sudah siap bawa mainan, bawa makanan, ya. Tetapi meskipun bawa mainan, sebaiknya tidak berlama-lama. Kecuali di tempat sana ada, misalnya kita di silaturahim ke teman, ada teman sebaya yang bisa main dengan anak kita. Atau kita ke tempat kajian, ada daycare, ada hadonah di tempat kajian, itu jauh lebih bagus. Tapi jika tidak ada, kita tidak boleh mengandalkan mainan-mainan itu. Sebab gini, misalnya kita bawa puzzle ke tempat kajian, ke tempat seminar, ke acara orang dewasa. Ya, anak kita masih umur 3 tahun. Ya, tidak ada anak yang mampu memainkan puzzle itu sampai 1 jam, sampai 2 jam, padahal kajiannya 3 jam. Ya, paling lama 15 sampai 30 menit dia sudah bosan dengan puzzle-nya. Maka ketika dia bosan, dia akan mengatakan, "Ayo pulang." Ya, gitu. Jadi jadilah orang tua proaktif. Nah, misalnya jika kita traveling, mudik, misalnya lebaran dari Jakarta ke Surabaya selama 12 jam, ada dua cara. Yang pertama, kita harus lebih sering istirahat. Tiap 2 jam, 3 jam ke rest area. Lalu kemudian biarkan anak kita bergerak lari. Pernah nggak mendapati ketika lagi istirahat di rest area, baru turun saja tiba-tiba anak kita sudah lari di masjid, lari di taman gitu kan, karena dia punya kebutuhan bergerak sebetulnya. Jangan dilarang tapi diawasi sepanjang tidak mengganggu orang. Ya, jika tidak ada orang sholat, misalnya kita istirahat di masjid, nggak apa-apa. Tapi kalau ada orang sholat, lebih baik keluar dari masjid. Nah, gitu ya. Dan yang kedua, ya harus kita jadi orang tua ketika di mobil ya harus banyak aktif. Jadi kalau mau tubuhnya diam, untuk safety pakai sabuk pengaman, ya tangannya harus aktif. Ya, lisannya harus aktif. Main tebak-tebakan, ngitung jumlah mobil, ya. Lalu kemudian ibunya misalnya mobil warna putih, anak warna merah, ya. Jadi itu rame-rame sepanjang jalan. Disediain video-video, layar TV di mobil gitu kan, dan seterusnya. Jadi kitanya yang harus proaktif. Saya pernah sedikit punya pengalaman tentang gampang bosan ini. Jadi ceritanya saya dari naik pesawat dari Timika ke Denpasar, kira-kira 3,5 jam ya. Di samping saya ada seorang ibu bawa balita. Sepanjang jalan anak ini rewel. Saya tanya, anak ibu sakit? Tidak. Lapar? Bawa makanan. Dan ibunya terus ngomel, mungkin karena terganggu. Dia saja terganggu, apalagi saya tetangganya. Jadi saya duduk di tengah, ibu ini di jendela selama hampir 3,5 jam, dan terus saja mengganggu penumpang yang lain. Sementara 2-3 kursi di depan saya ada sepasang suami istri bule bawa 2 balita. Sepanjang jalan hampir tidak terdengar tangisan. Ternyata karena saya penasaran, saya deketin kan. Ternyata barang bawaan khusus anaknya ke kabin pesawat, 1 tas isinya boneka yang saya lihat, kartu-kartu, puzzle-puzzle, buku, ya. Jadi sepanjang jalan saya lihat, amati gitu bedanya ibu ini dengan orang tua yang di sana. Anak ini terus dibuat aktif, ya. Kadang-kadang dibacain cerita sama ayahnya, kadang-kadang diajak main sama ayahnya, kadang-kadang ketika sabuk tanda sabuk pengaman dimatikan, anak ini diajak jalan di lorong kabin, ngobrol sama pramugarinya. Jadi anaknya pokoknya dibuat kegiatan, ya, main kartu sama ayah, ya, lalu yang kecil cerita sama ibu, lalu gantian. Pokoknya anak dibuat sibuk gitu ya. Anak itu makhluk aktif, tidak boleh nganggur lama-lama. Sebab kalau nganggur lama-lama bosen. Nah, ini contoh sederhana. Orang tua yang di depan sana adalah proaktif, sementara yang di samping saya ini adalah reaktif. Tidak siap menghadapi kebosanan anak. Padahal kita tahu naik pesawat 3,5 jam itu sebetulnya jauh lebih membosankan dibandingkan bahkan bisa jadi 3,5 jam naik mobil, ya. Karena ketika naik pesawat kita lihatnya awan lagi kan, kita nggak mungkin ngomong ke pilot kalau atau ke mbak pramugarinya, mbak bisa mampir ke rest area dulu sebentar nggak, kan nggak bisa begitu ya. Jadi susah lah gitu ya. Anaknya masih kecil lagi, kira-kira saya tebak umur 2 tahun gitu ya. Ibu ini hanya bawa makanan, tidak bawa mainan, dan seterusnya, ya. Lalu saya bilang ke ibu ini, ibu mau kemana? Palembang. Dalam hati saya bilang, rasakan. Maksudnya kebayang, ya, pusingnya menghadapi anak ini.
3,5 jam dari Timika ke Denpasar. Denpasar ke Jakarta kira-kira 1,5 jam. Lalu Jakarta Palembang kira-kira 50 menit. Belum termasuk transit. Dan tidak membawa persiapan mainan, hanya membawa makanan. Ya. Lalu karena saya pusing, saya bilang kepada ibu ini, "Bu, barangkali capek, berkenan nggak? Biar sama saya aja boleh?" Gitu kan. Saya pindahin, belum mau. Saya keluarkan jurus pertama. Ya. Ba. Ba. Anak ini berhenti nangis Bapak Ibu. Meskipun nggak senyum, dia bengong aja. Ba. Dia bengong aja Bapak Ibu. Lalu kemudian saya tidak menyerah. Saya lanjutkan dengan cara yang kedua. Ya. Apok tining, apok tanang, tiba diem, utuk, ablatuk. Anak ini masih bengong Bapak Ibu. Mungkin dia berkata dalam hatinya, makhluk apa nih? Ya, tidak tersenyum sama sekali. Tapi setidaknya kan berarti nangis, ya kan? Bapak Ibu tahu, ibunya yang malah senyum-senyum ketawa-tawa. Salah stimulasi. Saya maksudnya ingin membuat anaknya tertawa. Kenapa jadi emaknya yang ketawa, gitu kan? Lalu saya tidak menyerah. Saya lakukan ikhtiar ketiga. Saya cerita pakai jari saya. Hit. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama kamu siapa? Jis, kamu siapa? Nisa. Jis, kita jalan-jalan yuk. Kemana? Bagaimana kalau ke taman? Ayo, mereka jalan-jalan bareng berdua. Nah. Lalu saya sentuh tangannya dengan izin orang tuanya. Ibu boleh nggak sentuh tangannya? Boleh Pak? Boleh Pak. Nah. Dia mulai geli. Nah. Dia senyum Bapak Ibu. Jadi intinya anak buat aktif Bapak Ibu. Lalu kita transit di Denpasar. Ya. Saya nggak tahu, saya juga lupa namanya ibu ini. Ketika transit di Denpasar, lalu ibu ini ke toilet, tahu anaknya dititipkan siapa? Ayah bajakan. Ya, jadi saya ajak keliling anak ini buat aktif ke konter-konter toko-toko yang ada di bandara, pegang ini pegang itu sampai tetap berpesan, jangan beli ya nak, ibu nggak nitip uang. Nah, seterusnya. Pokoknya anak dibuat sibuk. Terbukti Bapak Ibu dari Denpasar ke Jakarta anak ini tidur. Lah saya ajak jalan-jalan keliling-keliling di bandara waktu transit. Ini contoh sederhana, ya. Jadilah orang tua proaktif, jangan nunggu nggak siap gitu loh dengan situasi yang akan terjadi. Jadi supaya anak tidak bosan, anak harus dibuat sibuk, harus anak dibuat aktif. Kalau kemudian tidak bisa sibuk, ya jangan lama-lama di tempat yang bukan kepentingan anak. Sebab ingat ya, ketika kita misalnya bahkan pernah kan merasakan anak diajak silaturahim keliling-keliling salam-salaman waktu Idul Fitri di kampung halaman, anak kan cuma diem gitu duduk lihat orang tua ketawa-ketawa ngobrol. Mending kalau ada kue juga ngambil nggak boleh. Sopan ya, nanti di depan tuh jangan minta-minta. Oke, bikin malu aja. Aduh, anak cuma diem aja gitu lihat orang tuanya, kan bosan anaknya ya. Sampai anak dan bahkan sebagian anak seringkali bertanya begini, "Mah, kita kan sehari-hari di kota, kenapa minta maafnya di kampung?" Dan seterusnya. Ya silahkan itu jelaskan ke anak dengan versi Anda sendiri. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, kalau penyebabnya capek, lelah, ya istirahat ya. Dan yang keempat, kalau penyebabnya anaknya sakit, nah ini yang tidak mudah. Jika anak lapar langsung seketika bisa kita penuhi. Jika anak bosan langsung bisa dialihkan kegiatannya. Ya, atau dibuat kegiatan baru, membuat anak bisa melakukan kegiatan yang baru gitu. Kalau anak kita capek, kita istirahatkan. Yang tidak gampang yang keempat ini. Kalau anak sakit tidak mungkin seketika langsung sembuh. Bisa kita kasih obat ya supaya meredakan rasa sakitnya gitu ya. Tetapi kan tidak bisa langsung sembuh. Ya, setelah beberapa jam timbul lagi kesakitannya. Besoknya timbul lagi kesakitannya. Jadi yang keempat ini tidak ada cara yang instan. Tidak ada cara lain selain kita harus bersabar. Disinilah ujian kesabaran orang tua yang sebenarnya. Ya, jangankan anak, sekali lagi kalau pasangan kita sakit, coba tanya ibu-ibu. Ya, mana yang lebih rewel sebetulnya? Ketika anak sakit atau anak mertua sakit, mana yang lebih repot? Ya, jadi jangankan anak-anak kita sendiri, maksudnya yang masih kecil,
Ya, oh, anak mertua saja yang segede hantu gitu ya, tidak gampang kalau lagi sakit. Ya, begitu teman-teman. Bagaimana menghadapi rewel? Rewel karena kebutuhan alami tidak terpenuhi. Next video mungkin kapan-kapan kita buat bagaimana menghadapi anak rewel karena ikhtiar. Contoh ikhtiar tuh kayak gara-gara ini, mau es krim gak dikasih, lalu kemudian rewel, ngamuk, nangis, guling-guling. Mau dibahas nggak? Kalau mau nanti kita bahas di video selanjutnya. Oke? Kapan-kapan komen di medsos saya. Kalau di YouTube nggak ada komen ya. Di medsos saya kalau memang butuh. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.